Assalamualaikum. Salam. Gimana ya? Di pondok pesantren. Woi, ngomong mak cari-cari kayak udah duduk ya? Iya. Cari kopi namang. Teman ya. Mau ya teh? Naramang di umur saat enak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah tuh, itu dulu ya. Tahu lah jaga kesehatan, kumaha namanya. Zaman naon teh? Zaman corona, naon teh? Mana sok? Ada tapi pada sehat semua keluarga ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Pangitan dia perkawis kadang kapan lagi kajian ini. Berarti berbincang masalah negara ayeuna, kondisi ayeuna perkawis bencana corona. Corona. Nah, ya, bencana corona COVID-19. Bagaimana tanggapan Ustaz? Corona itu kopi, rokok, nasi yang penting. Ayo deh, ini menjelang nih. Nanti ya, saya tadi ada yang ngirim di WA tentang masalah wabah penyakit corona. Dia ngirim hadis, cakep juga nih hadis. Emang kata Larman Chan sih mah. Ya nih, orang bacakan coba. Aisyah radhiyallahu anha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'am. Fa akhbaraha annahu kana 'adaban yab'atsahu Allah ta'ala 'ala man yasha. Faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin. Wa laysa min 'abdin yaqau fi ta'un fayamkuthu fi baladihi sabirun. Ila akhir ayat lah. Coba maksudkan. Maksudnya kieu menjawab. Sampai orang artikan lelah. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha taala bertanya tuh Siti Aisyah tentang yang namanya taun. Apa sih taun? Wabah lah. Mencek kurang kampung kota zaman Rasul yang pernah terjadi satu wabah yang sangat besar, taun. Bahkan dalam sejarah haji itu, ibadah haji pernah di stop untuk sementara karena diantaranya adalah wabah taun. Berapa kali itu haji? Kalau nggak salah selama 40 kali haji pernah diberhentikan karena ada diantaranya ada wabah. Nah jadi apa kejawab Rasul? Jawab baginda, beliau bersabda bahwa wabah itu faja'alahu Allahu 'adzaban yab'atsahu Allah ta'ala 'ala man yasha. Wabah itu baik taun, corona dan lain sebagainya itu adalah azab yang Allah turunkan, yang Allah jadikan 'ala man yasha, kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tapi coba tinggali kelanjutan, warahmatan lil mu'min. Tapi juga rahmat bagi orang yang beriman. Nah ini orang kudu pahamin lah ya. Di satu sisi Rasul berbicara ini adalah adab yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tapi warahmatan lil mukminin. Kalau menurut saya warahmatan ini wawunya waw lil ikhtiar. Atawa gitu dah. Waw atau di mana au atau warahmatan lil mu'minin, dan juga akan tetapi ini rahmat bagi orang yang beriman. Maksudnya kumaha? Jadi kita jangan buru-buru, simpulnya gini aja lah. Jadi kita jangan terburu-buru mengatakan bahwa ini adalah adab. Sementara di negara ini termasuk di Indonesia kita mayoritas Islam. Apakah berarti umat Islam yang ada di Indonesia ini semuanya kena adab karena kita semua kafir? Bukan. Jadi warahmatan di sini maksudnya sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Ternyata ujian itu baik itu berupa wabah atau apapun itu Allah turunkan nggak pandang bulu, kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kalau bahasanya adaban ala mayyasa, adab bagi siapapun yang Allah kehendaki, ini harus
kita tafsirkan dahulu, jangan main asal tafsir. Maksudnya jangan disamaratakan. Ingat, jangan ngaku jalma anu beriman lamun can diuji ku Gusti, kan gitu nya. Nabi pernah diuji, Nabi juga pernah diuji. Nabi Ayub pernah diuji tuh. Pernah. Wah, sakit berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai sakitnya tuh maaf belatungnya itu sampai menggerogoti badannya itu. Jatuh tuh si belatung, diambil lagi sama dia, ditempel. Istrinya ngomong gini, wahai Nabi Ayub, engkau kan seorang nabi, katanya, kan bisa aja engkau minta kepada Allah, dia disembuhin, pasti Allah sembuhin, gitu dah. Jawab Nabi Ayub apa? Ya bisa sih, cuman saya malu kenapa? Udah bertahun-tahun saya dikasih sehat, tapi baru beberapa tahun ini doang saya dikasih sakit. Malu saya kalau minta sama Allah untuk disembuhin, biarinlah. Intinya Nabi pun diuji oleh Allah. Kanjeng Nabi Muhammad diuji oleh Allah. Orang-orang soleh juga mendapatkan ujian dari Allah. Artinya apa? Ujian atau bala itu Allah berikan kepada tiap kelompok, Manggela. Siapa aja tuh? Yang pertama, kalau Allah memberikan ujian kepada para nabi, baik dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, eta maksud dan tujuannya adalah ditakdik, pikeun ngadidik, buat ngedidik. Supaya apa? Nabi itu pemimpin. Kalau dikasih ujian adalah mendidik dia supaya lebih sabar, lebih kuat. Karena dia adalah seorang pemimpin yang akan memimpin rakyatnya. Dalam menghadapi nanti sebagai pemimpinannya di masyarakat, dia harus kuat dan sabar. Makanya diuji sama Allah, dikasih penyakit, dikasih ujian, berbagai macam ujian. Apa? Litaktik, supaya ngadidik. Nah, yang kedua, ujian juga diberikan kepada orang-orang yang soleh. Apa maknanya ujian yang Allah berikan kepada orang-orang yang soleh? Adalah litakrib, untuk supaya orang soleh itu lebih dekat, supaya lebih dekat ke Gusti Allah. Sok Mang Jalal. Bentar lagi kita mau puasa. Sok naon ayatna? Orang yang mau puasa tuh apa nanti? Ya yuhaladina amanu ane sok kuro lain, sok coba kurokeun sok kurokeun. Ya apa kuro? Ini nanti bisa ayo ngeboking kan lumayan. Sok coba yang mau pinggir lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Artinya, insyaallah. Allahu Akbar. Sok Mang Jalal. Ya ayyuhalladzina amanu. Eta kalimatna dimimitian kuya. Harfun nida kan? Huruf panggilan. Samu nadana teh jalmi anu beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Antara harfun nida
di mana-mana ini berarti kaitanana ada musyar ilaih ngeureunana ya. Ada yang dipanggil, ada yang memanggil, ada yang dipanggil. Pertanyaannya, biasanya kalau ya kenapa orang itu dipanggil? Kenapa dia dipanggil? Karena ada jarak antara yang memanggil dan yang dipanggil. Bisa jadi jaraknya jauh, bisa jadi jaraknya ente deket teuing, rada jauh. Dipanggil supaya apa? Supaya nggak ada jarak atau supaya deket. Berarti simpulnya ketika Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, berarti memang masih ada jarak antara orang-orang yang beriman kepada Allah. Maksudnya gimana? Berarti orang yang beriman juga itu masih banyak yang jauh kepada Allah. Makanya dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kadarieu deketan mereka supaya dekat. Sok tempo dina Al-Qur'an, panggilan ya orang-orang yang beriman biasanya kali itu mengajak kepada amalan-amalan soleh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina aufu bil uqud, dan seterusnya. Panggilan kepada orang yang beriman supaya lebih dekat. Artinya apa? Orang yang beriman dipanggil sama Allah supaya lebih dekat, jangan jauh-jauh dari Allah. Dan orang yang beriman itu mendapatkan ujian dari Allah supaya apa? Supaya ketika dia mendapatkan ujian, supaya lebih dekat kepada Allah. Jadi intinya simpulnya ujian juga diberikan kepada orang yang beriman supaya apa? Ditakrib, supaya lebih dekat kepada Allah. Dan yang terakhir, ujian itu juga bisa diberikan kepada orang-orang kafir. Baru tuh adzaban ala mayyasa. Sedangkan orang-orang yang beriman, para nabi, orang-orang soleh, rahmatan lil mukminin. Ujian mereka Allah berikan kepada mereka itu sebagai rahmat. Ayo rahmatnya naon? Nikmatnya orang lamun geus merasa deket, abdi sareng Mang Jalal nikmatnya deket. Nikmat kecil, masya Allah. Kalau sudah dekat jadi nikmat. Makanya wabah corona supaya banyak di rumah, supaya kita lebih merasakan kedekatan kepada Allah. Lamun sudah merasa dekat akan terasa nikmat. Segitu. Rasanya baliklah supaya. Baiklah teman-teman, ini perbincangan masalah wabah corona. Alhamdulillah begini sangat luar biasa. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi saya, ini luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat dan maslahat bagi para penggemar YouTuber ya. Amin. Pamit minta. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.